sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah seorang individu yang mendapatkan pembelajaran dari orang lain atau individual yang lain dan perlakuan manusiawi sebagai pribadi yang sedang mengalami masa perkembangan, maka diperlukan bimbingan dari orang lain untuk menunjang perkembangan individu tersebut menjadi lebih baik. Artinya, peserta didik adalah seseorang yang sedang dalam proses belajar dan perkembangan sehingga membutuhkan bimbingan dari orang lain agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Secara sederhana, peserta didik adalah individu yang menerima pendidikan atau pembelajaran dari orang lain untuk mendukung perkembangan pribadi mereka, seperti halnya manusia pada umumnya. Peserta didik mengalami masa perkembangan dan butuh bimbingan dan perawatan dari orang lain, baik dari orang tua, guru maupun lingkungan yang mendukung. Hal ini penting agar individu tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang diterima. Ini saya akan memaparkan tentang materi kebutuhan peserta didik. Adapun kebutuhan peserta didik yang pertama itu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini merupakan prioritas utama karena kaitan langsung dengan kondisi fisik dan keberlangsungan hidup, misalnya dengan kebudayaan seperti akan makan, minum, oksigen, tempat tinggal, dan lainnya. Adapun yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Nah, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, terlindungi dari bahaya, terlindungi dari ancaman penyakit dan kemiskinan dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Kebutuhan akan rasa kasih sayang ini merupakan pendorong individu untuk mengadakan suatu hubungan atau ikatan emosional dengan orang lain. Contohnya kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kemudian rasa mencintai dan dicintai. Nah, adapun yang keempat itu ialah kebutuhan fisik dan sosial. Fisik seseorang pasti mengalami pertumbuhan secara bertahap. Pada masa perkembangan ini, contohnya kebutuhan fisik seperti memberikan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, adapun kebutuhan sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat. Misalnya interaksi yang akan dilakukan oleh peserta didik di lingkungannya. Nah, kemudian adapun kebutuhan menurut Abraham Maslow, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang menyatakan bahwa kebutuhan ini akan terpenuhi karena usaha dan kerja keras diri sendiri. Kemudian kebutuhan ini akan terpenuhi apabila individu mampu menaklukkan kemampuannya atau kemampuan dirinya sendiri. Nah, itulah pemaparan materi saya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu implikasi pendidikan. Implikasinya bagi pendidikan ialah pendidikan harus berorientasi pada subjek didik. Artinya anak didik diperlukan sebagai subjek pendidikan, diselenggarakan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak. Dan pendidikan itu mengembangkan anak didik secara utuh. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya terdapat 4 jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar pengetahuan. Kedua, belajar memori dan pengetahuan. Ketiga, belajar kemahiran intelektual. Keempat, belajar pengaturan kegiatan intelektual. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Samal selaku pemateri kelima. Penyebab, masalah dan konsekuensinya. 1. Upaya dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku orang dewasa. 2. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. 3. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan. Baik, saya akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu pengaruh faktor lingkungan terhadap kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama, lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung berdasarkan anak. Kecerdasan seorang anak yaitu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor bawaan, faktor gizi, dan faktor lingkungan.
Adapun pengaruhnya antara lain: 1. Perawatan kesehatan dasar. Beberapa upaya seperti mengikuti imunisasi, kontrol ke puskesmas atau posyandu secara berskala. Yang kedua, pakaian. Diperlukan pakaian yang baik untuk dikenakan oleh anak, sebab anak memiliki aktivitas yang banyak. Dan yang ketiga yaitu perumahan, seperti menjaga kebersihan rumah dan lainnya. Yang keempat, kebersihan diri dan lingkungan, seperti kebersihan badan dengan lingkungan agar terhidrasi oleh penyakit. Yang kelima yaitu kebugaran atau jasmani. Kesegaran jasmani dapat membantu meningkatkan motorik anak. Dan yang keenam adalah ASI, kebutuhan emosi dan kasih sayang, seperti kasih sayang orang tua agar anak merasa senang dan nyaman. Baik, itulah presentasi dari materi ke-6. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu kebutuhan anak usia sekolah, menengah, remaja, dan pemenuhannya. Adapun poin pertama yaitu kebutuhan organik yang berupa kebutuhan makanan, minuman, oksigen, dan seksual. Dari poin pertama, dapat kita pahami bahwa kebutuhan anak usia sekolah menengah atau remaja juga membutuhkan kebutuhan fisik untuk menunjang dirinya dapat berkembang dan mengelola intelektual mereka. Kemudian poin kedua yaitu kebutuhan emosional yang berupa kebutuhan untuk memperoleh sebuah pengakuan dari orang lain. Maksud dari sini, kebutuhan emosional juga berperilaku pada sikap atau kejiwaan remaja tersebut dan juga berkat skill atau kelebihan mereka dapat pengakuan dari orang lain. Kemudian poin ketiga yaitu kebutuhan prestasi atau need for achievement, yaitu sebuah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Maksud dari poin tersebut yaitu setiap individual atau remaja memiliki skill dan kepribadian masing-masing, sehingga skill mereka dapat mereka asah dan dapat mereka kembangkan. Kemudian poin terakhir yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan dirinya sendiri. Maksud dari poin ini yaitu setiap remaja mampu untuk menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan diri mereka sendiri, dan dapat melakukan penunjangan terhadap diri mereka sendiri, sehingga adanya peningkatan atau pengupgradean diri mereka. Baik, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.